Mohon perhatian. Sidang dengan nomor register perkara PDM Trip 160-PN Serang /06-2020 dengan nama terdakwa Ratna Sari akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitra, dan juru sumpah dipersilahkan untuk memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Pengunjung persidangan dimohon untuk menonaktifkan mic selama persidangan sedang berlangsung. 2. Pengunjung persidangan diperbolehkan menyalakan kamera dengan syarat. Poin A. Pengunjung sidang menggunakan pakaian sopan dan rapi. Poin B. Pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib serta memelihara ketertiban jalannya persidangan. Poin C. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. 3. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat terhadap persidangan. Dilarang menunjukkan senjata api, senjata tajam, bahan peledak yang membahayakan jalannya persidangan. 4. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari persidangan online ini. 5. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Terima kasih. Sidang perkara pidana, nomor register perkara PDM strip 160-PN Serang /06-2020 atas nama terdakwa Ratna Sari pada tanggal 16 Juni 2020 segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Baik. Hadirin semuanya, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, sidang akan dilaksanakan secara online. Tanpa mengurangi kehormatan persidangan, Majelis Hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan yang bergabung dengan Zoom untuk menghormati persidangan serta tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan mic selama persidangan sedang berlangsung. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, di sini Majelis Hakim mempersilahkan. Bisa dipahami ya semuanya? Baik, kita mulai saja. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim Ketua. Baik, Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Baik, Panitra siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Rekan Anda apakah juga siap penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Penasehat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang online Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara PDM strip 160-PN Serang /06-2020 dengan terdakwa bernama Ratna Sari dari Ayahanda Omar pada hari Selasa 16 Juni 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan dalam persidangan kali ini? Siap, Yang Mulia. Baik, tolong silakan dihadapkan. Petugas, tolong hadapkan terdakwa Ratna Sari ke ruang sidang. Baik, terdakwa sudah hadir Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dalam menghadapi persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik. Sesuai ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP, di sini Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa dahulu. Silakan saudari jawab dengan jelas dan tepat. Nama lengkap saudari? Ratna Sari, Yang Mulia. Baik, tempat dan tanggal lahir? Serang 23 Juni 1985, Yang Mulia. Baik, umur saudari? 35 tahun, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar ya?
Benar, Yang Mulia. Alamat? Kampung Kuaron RT 05, RW 03, Desa Citerap, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Yang Mulia. Baik. Agama saudari? Katolik. Pekerjaan? ART, asisten rumah tangga, Yang Mulia. Baik. Bagaimana dengan pendidikan saudari? SLTA, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari pernah mengalami penahanan sebelumnya? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saudari didampingi penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum saya bernama Rizda Mayanti Saragi, SHMH, Yang Mulia. Benar, saudari Rizda Mayanti. Apakah Anda saudari penasihat hukum dari terdakwa Ratna Sari? Benar, Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum sudah menerima surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara, serta sumpah advokat yang dikirimkan dari penasihat hukum. Saudari penasihat hukum, apakah sudah benar semua file Anda kirimkan ini? Sudah benar, Yang Mulia. Baik, surat kuasa khususnya sudah sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Saudari terdakwa, mulai hari ini perkara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Serang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, silakan saudari dengarkan dan perhatikan baik-baik. Baik, sesuai dengan persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan saudari? Siap, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Saya sudah menyerahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah saya terima, Yang Mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Serang, untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 160-PN Serang-06-2020 dengan identitas terdakwa Ratna Sari dari Ayahanda Omar dianggap telah dibacakan. Penahanan yang dianggap telah dibacakan dengan dakwaan tunggal bahwa terdakwa Ratna Sari binti Omar pada hari Jumat tanggal 14 Februari tahun 2020 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di ruang tengah rumah korban yang berada di Kampung Kuaron RT 05 RW 03 Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Junata bin Junet. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut yang akan dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum 2. Silahkan Jaksa Penuntut Umum 2. Baik, terima kasih. Bahwa pada awalnya terdakwa Ratna Sari ingin meminjam uang sebesar 500.000 kepada saksi yaitu Saudari Jarmi. Namun Saudari Jarmi tidak memberikannya karena keadaan perekonomian keluarga Jarmi sedang terhimpit masalah. Selain itu, Saudari Ratna Sari sering meminjam uang kepada Saudari Jarmi, tetapi tidak pernah dikembalikan. Maka dari itu, pada tanggal 14 Februari 2020, Saudari Jarmi tidak memberikan pinjaman kepada terdakwa Saudari Ratna Sari, karena perekonomiannya sedang buruk. Bahwa terdakwa Saudari Ratna Sari menyanggah kalau ia telah berjasa besar dalam menjaga anaknya Saudari Jarmi tersebut. Terdakwa merasa layak untuk mendapatkan imbalan atau upah atas usahanya yang telah menjaga anak dari Saudari Jarmi. Bahwa Saudari Jarmi merasa tidak terima sehingga Saudari Jarmi pun terbawa emosi lalu mencaci maki terdakwa Saudari Ratna Sari dan mengungkit masa lalu Saudari Ratna Sari sehingga Saudari Ratna Sari pun ikut tersulut emosi dan merasakan sakit hati akan perkataan dari Saudari Jarmi tersebut. Lalu Saudari Ratna Sari menampar Saudari Jarmi dan Saudari Jarmi pun menjambak rambut dari Saudari Ratna Sari. Bahwa pertengkaran tersebut berakhir setelah Saudari Ratna Sari melepaskan tangannya yang berada di rambut Saudari Jarmi.
Kemudian saudari Ratnasari dari ruang tamu langsung berlari ke arah dapur dan langsung mengambil senjata berupa pisau daging yang berada di bawah kitchen set. Bahwa saudari Jarmi melihat saudari Ratnasari dari arah dapur dan membawa pisau daging, saudari Jarmi langsung panik, berteriak dan berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Bahwa korban Junata yang sedang tertidur mendengarkan suara teriakan ibunya langsung terbangun dan menangis rewel karena ketakutan, sehingga membuat terdakwa saudari Ratnasari kesal mendengar suara tangisannya. Bahwa saudari Ratnasari marah-marah dan memasuki kamar tidur anak dari saudari Jarmi, akhirnya saudari Ratnasari pun menusukkan pisau daging tersebut ke tubuh Junata ke bagian dadanya secara sekali. Setelah melakukan penusukan tersebut, saudari Ratnasari langsung melarikan diri melalui pintu belakang dan bertepatan dengan datangnya saudari Jarmi dengan saksi saudari Mawar yang hendak memasuki rumah. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum 1. Silakan. Bahwa saudari Jarmi terkejut melihat tetesan darah di lantai rumahnya, ia langsung menuju ke arah kamar mandi yang dimana letak kamar itu bersebelahan dengan dapur. Dan saudari Jarmi sangat terkejut melihat anaknya Junata berlumuran darah serta terkapar tidak berdaya di atas kasur tersebut. Melihat keadaan anaknya kritis, saudari Jarmi langsung menelpon ambulan dari pihak Rumah Sakit Hermina yang bertempat di Ciruas, berbarengan dengan saksi Mawar menelpon polisi. Ambulans datang pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, lalu korban dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan korban sudah tidak bernafas dan dikatakan meninggal dunia pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Bahwa terdakwa Ratnasari yang melarikan diri pada akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian di Jembatan Bogek pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Lalu terdakwa saudari Ratnasari ditahan dan dibawa ke Polsek Cipocok Jaya Serang. Berdasarkan hasil visum et reperendum nomor ver titik 2 R garis miring 015 garis miring SKB garis miring I garis miring 2020 garis miring RS Hermina tanggal 15 Juni 2020 yang dibuat oleh Dr. Rania SPF DFM terhadap jenazah laki-laki yang bernama Junata bergolongan darah O, terdapat 1 luka berat pada jantung dan luka robek pada paru-paru sebelah kiri. Terdapat retak pada tulang dada. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada jantung dan paru-paru, sehingga mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan dakwaan tunggal. Demikian surat dakwaan ini kami bacakan. Serang 16 Juni tahun 2020, hormat kami Jaksa Penuntut Umum 1, Tasya Nur Fitriarini SHMH, dan Jaksa Penuntut Umum 2, Aliatur Rifka SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih dari Jaksa Penuntut Umum 1 dan Jaksa Penuntut Umum 2. Saudari terdakwa, apakah saudari terdakwa sudah mengerti dari maksud surat dakwaan tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Saudari terdakwa, apakah saudari akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, saudari penuntut umum, apakah akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada keberatan dari penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudari? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Baik, karena penuntut umum belum siap dengan alat buktinya, maka sidang akan dilanjutkan pada 1 minggu dari sekarang. Panitra, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Yang Mulia. Baik, saudari penuntut umum dan penasihat hukum hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Apakah bisa hadiri persidangan? Bisa, Yang Mulia. Yang Mulia. Baik. Sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu, kepada penuntut umum,
untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Dan saudari terdakwa, status Anda tetap dalam status tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor register perkara PDM strip 160 PN Serang 06 2020 atas nama terdakwa Ratnasari dari Ayahanda Omar pada tanggal 23 Juni 2020 segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Baik, kita akan memulai segera persidangan. Hakim anggota 1 siap? Siap, Hakim Ketua. Baik, Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Panitra siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Rekan Anda juga siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang online lanjutan Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara PDM strip 160-PN Serang 06-2020 dengan terdakwa Ratnasari dari Ayahanda Omar pada hari Selasa 23 Juni 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Saudari penuntut umum, apakah saudari terdakwa siap dihadapkan di persidangan online ini? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan saudari terdakwa. Petugas, tolong hadapkan terdakwa Ratnasari ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa sudah ada, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari terdakwa dalam keadaan sehat mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, mohon bergabung dengan penasihat hukumnya. Baik, Yang Mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan pada hari ini adalah pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Yang Mulia. Hari ini kami telah siap dengan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama adalah Saudari Jarmi Handayani dan saksi kedua adalah Saudari Mawar. Selanjutnya kami telah siap pula dengan barang bukti yang ditandai dengan poin 1 sampai dengan poin 5 yang Baik, di sini sudah terdapat barang bukti yang dikirimkan oleh penuntut umum. Silakan dijelaskan barang buktinya penuntut umum. silakan penuntut umum 2. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan barang bukti Yang Mulia. Yang pertama ada baju berwarna merah yang digunakan korban pada saat kejadian. Kemudian ada bantal berbulu warna biru yang digunakan terdakwa untuk menutupi muka korban. Kemudian ada sebuah sendal jepit milik terdakwa yang tertinggal saat melarikan diri. Kemudian ada dompet milik terdakwa yang tertinggal di ruang tengah rumah korban. Dan yang terakhir ada sebilah pisau yang merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk membunuh korban. Seperti itu Yang Mulia, terima kasih. Baik. Kemudian penuntut umum selanjutnya adalah alat bukti saksi. Apakah saksi sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saksi apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah, Yang Mulia. Baik. Kepada penuntut umum, apakah relevansi para saksi dengan peristiwa tersebut? Di sini saksi 1 bernama Jarmi Handayani merupakan ibu dari korban yang secara langsung melihat dan mengetahui secara persis kejadian tersebut. Lalu untuk saksi 2 itu bernama Mawar
yang merupakan ibu RT 01 sekaligus tetangga yang mengetahui kondisi korban saat itu. Seperti itu yang mulia. Baik, silakan penuntut umum hadirkan saudari saksi yang pertama. Siap yang mulia. Petugas tolong hadirkan saksi yang pertama ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, saksi telah hadir. Baik, saudari saksi, apakah dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudari dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudari. Baik, nama lengkap saudari? Jarmi Handayani. Baik, tempat tanggal lahir? Serang 22 Maret 1982. Umur? 38 tahun. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, tempat tinggal? Tempat tinggal saya di Kampung Kuaron, RT 05, RW 3, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Baik, agama saudari? Islam. Pekerjaan saudari? Guru pabrik. Baik, pendidikan saudari? Tamat SMA yang mulia. Baik, dalam berita acara pemeriksaan saudari merupakan ibu kandung korban, benar itu? Benar yang mulia. Baik, saudari apakah ada hubungan darah dengan terdakwa? Ada yang mulia, kakak kandung yang mulia. Keberatan yang mulia, menurut pasal 168, saudari saksi tidak dapat memberikan keterangan dalam persidangan karena saudari memiliki hubungan darah dengan saudari terdakwa. Keberatan juga yang mulia dalam pasal 169 ayat 2, jika penuntut umum atau terdakwa tidak menyetujui kakak kandung terdakwa menjadi saksi, maka saksi tetap dapat memberikan keterangannya di luar. Baik, benar yang dikatakan oleh penuntut umum, saksi dapat memberikan keterangannya di luar sumpah. Tapi hal ini tergantung dari apakah saudari saksi bersedia untuk menggunakan hak Anda. Bagaimana saudari saksi? Apakah saudari saksi akan menggunakan hak Anda untuk memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum dan terdakwa? Jika Anda setuju saksi memberikan keterangan, saksi dapat disumpah. Jika tidak setuju, maka saksi tidak perlu disumpah. Agar saksi tidak berbohong di hadapan Tuhannya, maka penasihat hukum setuju agar saksi dapat disumpah yang mulia. Baik, saksi akan disumpah. Silakan Hakim Anggota 2. Baik, untuk juru sumpah yang di tempat saksi mohon dibantu memegang Al-Quran di atas kepala saksi. Baik yang mulia. Saudari saksi, silakan untuk mengikuti perkataan majelis hakim. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2 dan Juru Sumpah. Selanjutnya untuk saudari saksi, apakah saudari sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah yang mulia. Baik, apakah dalam pemeriksaan tersebut saudari dalam tekanan? Tidak yang mulia. Baik, di sini sudah ada keterangan tertulis saudari dengan tanda tangan. Mohon bagaimana Hakim Anggota 1? Ini Hakim Ketua. Baik, ini adalah keterangan saudari. Baik, apakah ini benar keterangan saudari dan beserta tanda tangan dan filenya di dalamnya? Benar yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan kali ini? Mengerti yang mulia, saya diminta bersaksi atas kasus pembunuhan anak saya. Bisakah saudari menceritakan kronologi awal kejadian tersebut? Saya
mulia, pada tanggal 14 Februari 2020, di jam setengah empatan lah, saya kan lagi duduk di ruang tengah sambil megang handphone. Terus si Ratna ini tiba-tiba minjem uang sama saya 500.000. Saya nggak kasih kan, jangankan 500.000 yang mulia. Hubungi saya makan aja susah sekarang di pandemi ini. Terus alasan saya nggak kasih juga, pasti uang ini buat cowoknya mulu. Ya saya mikir dong, ngapain buat cowoknya mulu? Mending ditabung, mending buat kesehariannya dia. Saya sih nggak masalah ngasih uang ke dia, bagaimanapun dia tuh adik saya. Tapi saya tuh paling gak suka banget kalau dia tuh udah dibohongin sama cowoknya. Abis itu dia bukannya malah dengerin saya, malah ngeyel sama saya. Malah bilang gak pernah jadi anak saya lah, inilah, itulah. Dia juga pernah bilang, kayak gini yang mulia ke saya. Coba kamu sama orang lain, pasti mahal jagain anak, ketimbang duit 500.000 doang. Dasar wanita pelit. Bohong itu yang mulia, bohong. Kapan coba saya ngomong seperti itu? Alah bener kan, pernah waktu itu ngomong, ngaku aja. Kapan coba, kapan? Saya tidak pernah Mohon ngomong itu. terdakwa, mohon tidak boleh memotong pembicaraan. Baik, saudari saksi, mohon dilanjutkan. Baik yang mulia, saya habis itu kesel banget sama si Ratna. Ini anak gak bisa dibilangin. Saya tuh pernah ngomong ke dia juga. Udah sih, ngapain kamu sama cowok kamu jelek, pelit, ngangguran kayak gitu, masih aja kamu sukain. Saya tuh kesel banget sama dia yang mulia. Habis saya ngomong kayak gitu, si Ratna nampar saya. Saya nggak terima yang mulia, saya ditampar. Pipi saya sakit, saya jambak aja rambut dia. Malah dia jambak balik rambut saya. Ya udah saya tarik aja tuh tangan dia buat lepas di rambut saya. Terus tiba-tiba dia malah lari ke dapur. Saya mikir di situ, ngapain dia lari ke dapur? Saya bener-bener panik banget. Terus saya lihat dari arah dapur, dia udah bawa pisau yang mulia. Saya di situ bener-bener panik banget. Saya langsung keluar. Saya nyari bantuan sama teman saya. Ada tuh tetangga saya di luar, namanya Mawar. Saya ceritain semuanya ke dia yang mulia. Terus dia ngingetin saya kalau anak saya masih di dalam. Pas saya masuk rumah, saya masuk kamar anak saya ya Allah, darahnya udah kemana-mana yang mulia. Padahal anak saya masih kecil banget, perjalanannya masih panjang. Baik, kami dari Majelis Hakim turut berbelasungkawa atas kematian anak saudari. Namun, bagaimanapun, juga persidangan ini tetap harus dilanjutkan. Untuk Hakim Anggota 1, dipersilahkan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, setelah Anda di TKP, bagaimana kondisi korban yang berada di kasur setelah ditusuk oleh terdakwa? Kondisi anak saya masih ada denyut-nadinya yang mulia. Tapi kalau di perjalanan, dia udah gak bernyawa lagi. Baik, cukup Hakim Ketua. Baik. Apakah selanjutnya, apakah Hakim Anggota 2 ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Dipersilakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, mengapa saudari meninggalkan korban saat kejadian? Saya tuh gak ada niatan buat ninggalin dia. Saya juga gak ingat kalau anak saya tuh lagi di dalam, lagi tidur. Saya baru ingat kalau Mawar tuh ngingetin saya. Makanya saya lari ke dalam buat cek anak saya. Ternyata ya Allah, anak saya berlumuran darah di sini, di muka, di badannya. Emang dasar wanita kejam. Saudari saksi, mohon untuk dijaga tutur perkataannya di dalam persidangan. Baik, saya rasa cukup Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, selama korban dijaga atau diasuh dengan terdakwa, apakah korban pernah mengalami kekerasan? Pernah. Saya pernah ngelihat ada luka memar di paha Junata, anak saya. Anak saya tuh anaknya gak rewel, dia tuh nurut banget. Terus Junata juga pernah bilang sama saya, pernah cerita, katanya Bibi pernah marah-marah, terus cubit paha Junata.
Saudari saksi, apakah terdakwa memiliki motif dendam kepada Anda sehingga membunuh korban? Iya, Ratna tuh iri sama saya. Karena saya tuh bekerja, tapi dia cuma jaga anak saya doang. Padahal mah anak saya tuh nurut anaknya. Nggak rewel sama sekali. Karena dia iri sama saya, maka dia ngedendaminnya semua ke anak saya. Apakah Anda melihat saat terdakwa membunuh korban? Saya nggak lihat langsung dia ngebunuh anak saya. Pas saya masuk rumah, saya ngeliat dia keluar pintu belakang udah bawa pisau. Baik, selanjutnya penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Dipersilahkan. Terima kasih yang mulia. Mengapa saudari saksi langsung lari? Tidak menghampiri anak saudari dulu. Apakah saudari saksi tidak tahu bahwa anak saudari itu ada di dalam kamar? Saya lupa kalau anak saya itu lagi di dalam kamar. Dalam keadaan kayak gitu aja, nggak kepikiran buat masuk ke dalam kamar. Saudara saksi, mengapa saudari menjambak rambut terdakwa? Saya nggak terima ditampar. Terus omongan saya juga masuk logika kok. Terus saya kesel sama dia. Ya udah saya jambak aja rambutnya. Menjambak itu termasuk tindak kekerasan. Apakah saudari saksi sering melakukan hal-hal fisik seperti itu terhadap terdakwa? Saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gini. Baru kali ini. Saya juga nggak nyangka malah Ratna nampar saya. Saudari saksi mengatakan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap terdakwa. Namun terdakwa punya bekas luka bakar di tangan kanannya akibat minyak 2 tahun lalu, dan luka memar di kakinya 3 bulan lalu. Apakah saudari saksi ingat? Luka bakar itu kecelakaan. Dia goreng ikan, gak becus. Kita berantem di situ. Tangan dia kesiram minyak. Terus kaki dia memar juga gara-gara dia pakai sepatu saya terus. Ya udah, saya tendang aja tuh kakinya. Nggak memar kok. Lagian juga nggak ada hubungannya sama kasus anak saya. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Baik, Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Saudari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari ingin menanggapi keterangan dari saudari saksi? Iya yang mulia, di rumah saya tuh yang selalu jagain anaknya dia. Dia nggak pernah mau ngurusin anaknya. Saya yang mulai yang ngurusin anaknya. Bahkan dari hal terkecil saja, saya yang urus yang mulia. Dia sama anaknya saja, dia tidak pernah dekat sama anaknya. Karena anaknya itu selalu bersama saya. Saya juga sering dibentak-bentak, dimarahi, dicaci maki. Bahkan saya ini sering dipukul dan ditendang sama kakak saya yang mulia. Saya seperti ini itu semua karena dia. Dia yang buat mental saya jatuh sehingga saya bisa nyelakain anaknya sendiri. Baik. Saudari saksi, apakah benar yang dikatakan oleh terdakwa? Enggak yang mulia, saya tuh nasihatin dia buat kebaikan dia juga. Malah dia ngebunuh anak saya, dia tuh udah iri sama saya. Makanya dia nuduh saya udah nendang sama pukul dia. Keberatan yang mulia. Terdakwa tidak pernah merasa iri terhadap saudari saksi. Jawaban saudari saksi tidak sinkron yang mulia. Tadi saat ditanya saudari saksi mengaku menendang. Sekarang mengatakan terdakwa menuduh saudari saksi. Keberatan juga yang mulia. Pihak terdakwa dan penasihat hukum terlalu memojokkan saudari saksi yang mulia. Saksi menjadi takut sehingga jawabannya menjadi tidak sinkron yang mulia. Baik. Tadi kami sudah berdiskusi dan sepertinya pemeriksaan saksi 1 dicukupkan untuk hari ini. Karena pemeriksaan saksi 1 telah selesai, maka saksi 1 dimohon meninggalkan ruang sidang online. Baik, selanjutnya penuntut umum, apakah saksi selanjutnya sudah siap hari ini? Saksi kedua sudah siap yang mulia. Baik, silakan penuntut umum untuk hadirkan saudari saksi selanjutnya.
Siap Yang Mulia. Tugas, tolong hadirkan saksi kedua ke dalam ruang sidang. Baik, saksi 2 hadir Yang Mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar dan jelas. Nama lengkap, Mawar, tempat tanggal lahir, Bojonegara 24 Februari 1998, umur saudari, 23 tahun, jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia, benar ya? benar Yang Mulia. Tempat tinggal, Kampung Kuaron, RT 5, RW 3, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. agama saudari, Islam, pekerjaan saudari, sebagai admin online shop Kayana Collection Yang Mulia. pendidikan saudari. FLTA, Saudari saksi, apakah hubungan Anda dengan saudari terdakwa? saya Ibu RT sekaligus tetangganya Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3, sebelum memberi keterangan, saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari saksi bersedia? Siap, saya bersedia Yang Mulia. Baik, mohon Hakim anggota 2, dipersilahkan. Baik, untuk juru sumpah yang di tempat saksi, mohon dibantu memegang Al-Quran di atas kepala saksi. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, silakan untuk mengikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih kepada Hakim anggota 2 dan juru sumpah. Selanjutnya untuk saudari saksi, apakah saudari saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah Yang Mulia. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudari dalam tekanan? Tidak Yang Mulia. Baik, di sini sudah ada keterangan tertulis sesuai dengan tanda tangan saudari. Mohon Hakim anggota 1. Ini, Pak. Baik, apakah benar ini keterangan saudari dan tanda tangan saudari saksi? Benar Yang Mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari saksi mengerti mengapa dihadirkan pada persidangan kali ini? Mengerti Yang Mulia. Bisakah saudari menceritakan kronologi awal kejadian tersebut? Bisa Yang Mulia. Pada waktu itu, saya lagi jalan mau ke warung. Nah, ketika saya lewat rumahnya Mbak Jarmi, tiba-tiba Mbak Jarmi keluar rumahnya sambil lari dengan muka panik dan syok itu, sambil teriak minta tolong kan di situ. Terus saya tanya sama Mbak Jarmi, kenapa Mbak? Mbak Jarmi masih syok pas saya tanya kan. Ya udah, saya bawa Mbak Jarmi ke rumah saya. Terus saya kasih minum Mbak Jarminya, udah tuh syoknya udah mendingan. Terus Mbak Jarmi langsung cerita ke saya kejadian sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi awal mulanya si Ratna ini minjem duit ke Mbak Jarmi katanya. Nah Mbak Jarmi nggak bisa minjemin karena keadaannya lagi nggak ada duit. Terus ribut tuh kan, adu bacot Mbak Jarminya sama si Ratna. Mungkin si Ratna ini emang kesel banget kan sama Mbak Jarmi karena emang nggak mau minjemin duitnya. Nah tiba-tiba si Ratna ini ke dapur dan taunya dia ngambil pisau daging. Di situ Mbak Jarmi shock katanya. Terus Mbak Jarmi langsung lari kan dan ketemulah sama saya. Nah, nggak tahu kenapa, saya tiba-tiba keinget si Junata. Terus saya nanyain nanyain Junata ke Mbak Jarmi. Terus di situ Mbak Jarmi panik kan, karena emang si Junata masih di sana, masih Ratna. Terus saya sama Mbak Jarmi langsung ke rumah Mbak Jarmi. Sesampai di rumahnya, saya nggak sengaja lihat ada bercakan darah gitu di lantai. Saya dan Mbak Jarmi langsung panik banget waktu itu.
Langsung tuh menuju kamarnya si Junata. Keadaannya waktu itu pintunya terbuka. Dan gak disangka si Junata udah tergeletak di kasurnya dengan berlumuran banyak banget darah. Pas bagian dadanya juga ada bekas tusukan pisau. Mungkin itu pisau daging yang dibawa masih Ratna pas lagi marah-marah karena Mbak Jarmi. Pas waktu kejadian, si Junata masih ada denyut nadinya. Dan buru-buru Mbak Jarmi nelpon ambulan dan saya nelpon polisi. Terus pas jam 4-an, ambulan datang. Dibawalah si Junata sama Mbak Jarmi ke ambulan. Waktu itu saya nggak ikut karena emang nunggu polisi datang kan ke rumah Mbak Jarmi. Selang 10 menitan kalau nggak salah. Tiba-tiba polisi datang, terus saya arahin polisi langsung ke kamar si Junata, dan polisi nemu pisau daging yang berlumuran darah gitu. Terus polisi nanya-nanya juga ke saya awalnya gimana. Udah saya ceritain kronologinya, dari awal saya ketemu Mbak Jarmi, sampai Mbak Jarmi cerita ke saya awal kejadian sebenarnya kayak gimana. Dan polisi minta fotonya si Ratna, karena emang mungkin polisi mau langsung nyelidikin dan nyari si Ratna ini kan. Terus saya cari fotonya di Instagramnya si Ratna, dan alhamdulillahnya ada. Terus saya kasih tunjuk ke Pak Polisi, dan sebagian polisi langsung nyari si Ratna ini. Nggak lama kemudian, saya dapat kabar dari Mbak Jarmi, kalau si Junata ini udah meninggal. Jujur, saya sedih banget mendengarnya. Gak tega ngelihat anak sekecil itu tewas mengenaskan. Baik. Untuk Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Dipersilahkan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, setelah saudari sampai di rumah saudari Jarmi, apakah saudari melihat terdakwa masih dalam rumah? Tidak, Yang Mulia. Sepertinya Ratna sudah melarikan diri lewat pintu belakang, soalnya bercakan darahnya itu mengarah ke pintu dapurnya, Yang Mulia. Baik, saudari saksi. Ketika saudari masuk ke dalam kamar Junata, apakah ada barang lain yang digunakan terdakwa untuk membunuh? Saya hanya melihat bantal berbulu warna biru yang dipakai buat nutupin mukanya Junata, Yang Mulia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Dipersilahkan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengenal saudari terdakwa dengan baik? Saya kenal sebatas tetangga saja, Yang Mulia. Tapi kami cuma sebatas bertegur sapa. Menurut saudari saksi, bagaimanakah sikap terdakwa kepada korban selama ini? Yang saya tahu sih terdakwa baik-baik aja, Yang Mulia. Nggak ada hal yang mencurigakan. Makanya saya kaget banget kan. Dan nggak nyangka pas tahu kalau si Ratna ini ngebunuh ponakannya sendiri. Baik, saya rasa cukup Hakim Ketua. Baik, selanjutnya penuntut umum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, apakah Anda mengenal kepribadian terdakwa? Saya nggak terlalu tahu kepribadian aslinya, Bu Jaksa. Saya cuma tahu dia sama Mbak Jarmi tetangga yang baik. Baik. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan kalau Anda melihat Ratna keluar lewat pintu belakang. Apakah Anda juga melihat kejadian Ratna membunuh korban? Saya nggak ngelihat Ratna ngebunuh secara langsung, Bu Jaksa. Saya cuma ngelihat Ratna keluar doang lewat pintu belakang, terus tahu-tahu udah ada darah di atas kasur si Junata. Baik, saudari saksi, saat Anda melihat saudari Ratna keluar, mengapa Anda tidak mengejarnya? Saya nggak kepikiran buat ngejar Ratna, Bu Jaksa, karena saya sama Mbak Jarmi lebih panik mikirin keadaan si Junata. Cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya saudari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia.
Dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara saksi, sudah berapa lama saudari saksi mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa kurang lebih 5 tahunan, Bu Pengacara. Jika Anda kenal lebih dari 5 tahun, apakah Anda pernah melihat saudari Ratna merasakan depresi atau terlihat sedih? Ya, saya ngerasa sebelum kejadian ini si Ratna tuh murung terus dan kayak orang stres aja gitu kelihatannya. Pembawaannya juga nggak kayak orang normal, Bu Pengacara. Baik. Saudara saksi, apakah Anda pernah mendengar atau melihat saudari Ratna dengan saudari Jarmi bertengkar atau cekcok baik itu di rumah atau di luar rumah? Saya ingat Bu Pengacara, tahun lalu kalau nggak salah deh kejadiannya. Saya waktu itu ke rumah mereka untuk cek rintik nyamuk, terus nggak sengaja saya ngeliat Jarmi lagi adu mulut sama si Ratna. Dan adu mulutnya itu sampai main noyor kepala gitu, Bu Pengacara. Siapa yang melakukan noyor kepala tersebut? Seingat saya sih Mbah Jarmi, tapi habis itu si Ratna langsung teriak-teriak dan bentak-bentak nggak jelas gitu. Wajar sih soalnya digituin. Baik. Tadi Anda menjawab pertanyaan dari Hakim dan JPU bahwa mereka tetangga yang baik-baik aja. Lalu kemudian Anda mengingat kalau Anda pernah melihat mereka bertengkar. Jadi menurut Anda sebagai tetangga, apakah hubungan mereka memang dalam tanda kutip benar dikatakan baik-baik aja? Menurut saya sih mereka baik-baik aja, karena sehari-hari saya ngeliat mereka kayak kakak adik pada umumnya. Kalau berantem, yang tadi saya ceritain, saya mikir pasti setiap keluarga pernah berantem, jadi menurut saya wajar-wajar aja. Baiklah, cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah Hakim anggota 1 ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya Hakim anggota 1 sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana Hakim anggota 2? Apakah ada pertanyaan lagi juga? Cukup Hakim Ketua. Baik, saudari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Ada pertanyaan lagi Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, saudari saksi berdasarkan saksi pertama, bahwa saudari Ratna waktunya selalu dihabiskan dengan kekasihnya. Sebagai tetangga, apakah Anda pernah melihat mereka? Oh iya benar berjaksa. Si Ratna ini sama cowoknya mulu kalau nggak ada Bejarmi di rumah. Ratna pasti bawa cowoknya ke rumah. Saya pernah ngingetin dia kalau ada pacarnya pintunya dibuka. Ya kadang dibuka, kadang ditutup sih pintunya, berjaksa. Baik, saudari saksi. Apakah saudari Ratna pernah meminjam uang atau benda kepada Anda? Pernah berjaksa, dia pernah pinjam uang ke saya. Berapa nominalnya? Lalu kapan dia meminjam dan apakah dikembalikan? 100.000 itu 6 atau 7 bulan yang lalu kalau nggak salah. Rumah si cowoknya kan lumayan jauh, terus motornya nggak bisa digunain gitu kan. Mungkin dia minjem duit itu buat ngebenerin motornya si cowoknya kali. Terus dikembaliin 2 atau 3 bulan, itu pun baru 50.000, sampai sekarang belum dilunasin. Baik, cukup Yang Mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari ingin menanggapi keterangan dari saudari saksi? Untuk uang itu saya lupa nominalnya Yang Mulia. Mbak Mawar nggak mengingatkan saya berapa yang harus saya bayar. Seingat saya sih cuma 50.000. Baik, kami sudah berdiskusi dan pemeriksaan saksi 2 dicukupkan. Karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 dimohon meninggalkan ruang sidang online. Baik, penuntut umum, apakah terdapat saksi lagi yang akan dihadirkan? Tidak ada lagi Yang Mulia. Baik, karena tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum, untuk penasihat hukum, apakah mengajukan alat bukti? Benar Yang Mulia, kami akan mengajukan alat bukti yaitu saksi. Tepatnya saksi ahli untuk meringankan saudari terdakwa.
Apa relevansi saksi ahli ini dengan perkara ini? Relevansi saksi ahli dengan perkara ini, bahwa saksi ahli merupakan saksi ahli dalam bidang psikiatri, yang mana dihadirkan untuk menjelaskan terkait hasil kesehatan dari terdakwa Ratnasari yang mulia. Baik, apakah saksi ahli sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan disiapkan saksi ahlinya. Siap yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Baik, saksi ahli sudah hadir yang mulia. Baik, saudari ahli, apakah dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan ini? Sehat yang mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan benar dan jelas. Nama lengkap saudari? Dewi Ratnasari yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Tangerang 5 Februari 1970. Baik, umur saudari? 51 tahun yang mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar ya? Benar yang mulia. Baik, tempat tinggal saudari? Kampung Kadu, RT 03, RW 01, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Agama saudari? Islam. Pekerjaan saudari? Ahli kejiwaan forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pendidikan saudari? Strata 2 yang mulia. Saudari ahli apakah bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Iya yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3, sebelum memberikan keterangan, saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan tolong Hakim Anggota 2. Baik, Hakim Ketua. Saudari saksi silakan ikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan. Bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2 dan berikutnya juga juru sumpah. Untuk saudari ahli, bahwa Anda telah disumpah, oleh karena itu majelis hakim meminta kepada saudari untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan keterangan palsu. Mengerti ya saudari ahli? Mengerti yang mulia. Baik, saudari ahli, apakah dapat menjelaskan observasi atau pemeriksaan yang saudari lakukan terhadap terdakwa? Bisa yang mulia. Berdasarkan hasil pemeriksaan kejiwaan yang telah saya lakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, terdakwa yang bernama Ratnasari ini memiliki gangguan kejiwaan skizofrenia yang mulia. Gejala awal itu ditandai dengan kecenderungan mengasingkan diri dari orang lain, mudah marah dan depresi, perubahan pola tidur, kurang konsentrasi dan motivasi, dan kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dari 5 gejala di atas, Saudari Ratna termasuk memiliki semua gejala tersebut yang mulia. Gejala skizofrenia ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu positif dan negatif. Gejala positif ini terbagi menjadi 4, yaitu halusinasi, ilusi, kacau dalam berpikir dan berbicara, perilaku kacau. Dalam kasus ini, Saudari Ratnasari memiliki 2 gejala positif. Yang pertama adalah halusinasi. Halusinasi ini perasaan mengalami sesuatu yang terasa nyata, namun sebenarnya perasaan itu hanya di pikiran penderitanya.
Penderita yang mengalami ini biasanya merasa mendengar sesuatu, padahal orang lain tidak mendengar apapun. Sedangkan yang kedua, Saudari Ratnasari mengalami delusi. Delusi ini meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan. Gejalanya beragam, mulai dari merasa diawasi dan diikuti, ditambah Saudari Ratnasari juga cenderung memiliki pikiran paranoid. Dari semua hal yang saya paparkan, gejala dan beberapa tes yang dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Serang, Banten, tepatnya pada tanggal 19 Juni 2020, bahwa Saudari Ratnasari memiliki penyakit skizofrenia. Adapun hal ini telah lama diderita Ratnasari dan tidak disembuhkan dalam waktu lama sehingga Saudari Ratnasari mengalami sifat-sifat seperti berpikir dan mencoba untuk bunuh diri, depresi, fobia, melukai diri sendiri, perilaku agresif, dan gaduh gelisah. Saudari Ratnasari juga bermasalah dalam hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga cenderung memilih untuk mengisolasi diri. Di samping itu, gejala dialami Saudari Ratnasari membuat dia kesulitan untuk bekerja, sehingga berakibat buruk pada kondisi keuangannya. Cukup, Yang Mulia. Baik. Untuk Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Baik, dipersilahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudari saksi, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Anda, terdakwa mengalami 2 gejala, yaitu halusinasi dan delusi. Apakah memang setiap penderita skizofrenia dapat melakukan hal berbahaya seperti yang dilakukan oleh terdakwa? Ya, Majelis Hakim. Skizofrenia dapat melakukan hal berbahaya yang jika sudah tahap akut. Namun, orang yang masih awal atau dini menderita skizofrenia, mereka tidak akan berbahaya, Yang Mulia. Gejala mereka cenderung lebih suka menarik diri dan dibiarkan sendirian. Namun, untuk kasus Saudari Ratnasari sendiri, dia sudah sampai ke tahap melakukan hal-hal berbahaya atau kekerasan. Kondisi tersebut disebabkan oleh kehilangan kontak dengan kenyataan dan perasaan terancam oleh lingkungan mereka. Menurut saudari saksi, apa yang menyebabkan terdakwa kehilangan kontak dengan kenyataan dan perasaan terancam oleh lingkungan? Dari hasil tes Saudari Ratnasari bahwa dia mempunyai trauma akan kakak kandungnya, Yang Mulia. Saudari Ratnasari merasa terancam dan tidak pernah tenang berada di sekitar lingkungan kakak kandungnya. Saya rasa cukup. Terima kasih, Hakim Ketua. Baik, selanjutnya bagaimana Hakim Anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Baik, dipersilahkan. Terima kasih, Hakim Ketua. Saudari saksi, dari pemeriksaan Anda, apakah saudari tahu alasan kenapa terdakwa merasa terancam dengan saudari Jarmi, yaitu kakak kandungnya? Menurut hasil tes yang dilakukan, Saudari Ratnasari mengalami kekerasan verbal dan fisik, Yang Mulia, sehingga penyakit Saudari Ratnasari akan kambuh jika berdekatan dengan orang yang menyebabkan traumanya. Saudari saksi, dari hasil tes Anda, apakah ada kemungkinan bahwa terdakwa tidak sadar atas perlakuannya? Dari hasil tes pada saat kejadian, Saudari Ratnasari sedang mengalami halusinasi disertai paranoid, Yang Mulia. Dilihat dari gejala dan beberapa tes yang dilakukan memang benar. Dalam kejadian tersebut, Saudari Ratnasari tidak sadar atas perlakuannya. Saya rasa cukup, Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, apakah penuntut umum ada pertanyaan? Penuntut umum? Ada, Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, tadi Anda mengatakan penderita skizofrenia ada kata kacau dalam berpikir dan berbicara. Namun selama persidangan, terdakwa tidak menunjukkan hal tersebut. Bisa saudari saksi jelaskan mengapa demikian? Karena Saudari Ratnasari gejala utamanya adalah halusinasi dan delusi, Bu Jaksa, dan Saudari Ratnasari belum mencapai tahap penyakit skizofrenia akut.
Baik, apakah penyakit skizofrenia masih bisa menjalani hidup secara normal? Bisa, Bu Jaksa. Penderita dapat menjalani kehidupan dengan normal dan produktif jika penderita menerima obat dan penanganan yang tepat. Keluarga dan lingkungan yang mendukung juga diperlukan agar penderita bisa menjalani hidup normal, Bu Jaksa. Cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan hasil tes Anda, sudah sampai mana tingkat terdakwa dalam mengidap penyakit skizofrenia ini? Dari hasil tes saya, Saudari Ratnasari telah sampai ke tingkat menengah menuju berat atau akut, Bu Pengacara. Jadi Saudari Ratnasari memang terlihat seperti orang normal, tapi dia sebenarnya tidak bisa mengontrol pikirannya dan perilakunya. Baik, saudara saksi, saya dapat menyimpulkan bahwa Saudari Ratnasari ini sebenarnya tidak normal. Begitu, saudara saksi? Benar, Bu Pengacara. Kalau begitu, apakah penyakit yang diderita Saudari Ratnasari ini dapat membenarkan Saudari Ratnasari melakukan pembunuhan? Kalau untuk membenarkan melakukan pembunuhan, bukan ranah saya, Bu Pengacara. Namun jika dilihat dari hasil tes, Saudari Ratnasari ketika melakukan perbuatan tersebut, Saudari Ratnasari tidak sadar. Ia akan sadar setelah perbuatan itu selesai. Oke, baik. Cukup Yang Mulia. Baik. Selanjutnya, apakah Hakim Anggota 1 ada pertanyaan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Baik. Apakah Hakim Anggota 2 ada pertanyaan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi ahli telah selesai, maka saksi ahli dimohon meninggalkan ruang sidang online. Saudari penasihat hukum, apakah ada alat bukti lainnya yang akan diajukan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, karena alat bukti dari penasihat hukum sudah cukup, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudari terdakwa, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Meskipun saudari terdakwa tidak disumpah, namun saudari harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Karena itu demi kepentingan saudari terdakwa sendiri. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik. Saudari terdakwa, bisakah menceritakan kronologi awal mengapa saudari melakukan tindakan seperti itu? Bisa, Yang Mulia. Jadi, pada tanggal 14 Februari 2020, jam 3 saya dapat kabar kalau pacar saya sakit. Terus, dia butuh obat. Nah, obatnya itu harganya 500.000 dan harus ditebus hari itu juga. Saya kan kerja jadi ART dan saya saat itu belum gajian. Terus, tepat pukul 3:30, saya meminjam dulu ke Jarmi. Saya itu udah janji sama Jarmi, kalau awal bulan depan saya ganti duitnya. Tapi Jarmi nggak percaya sama saya, dan dia nggak ngasih duitnya ke saya. Dia juga bilang nggak punya duit, terus jawabannya ketus banget, gitu. Saya bilang, masa orang lagi sakit kita diam aja, harus menolong orang lah. Saya itu nggak ngeyel dan nggak dibohongin juga. Pacar saya beneran sakit kok. Ada surat dia sakit. Dia juga berobat ke rumah sakit RSUD Serang. Pacar saya tuh gak seburuk apa yang dia kira. Terus saya tuh selalu ngembaliin duitnya si Jarmi, tapi emang gak pernah tepat waktu. Terakhir doang bulan Januari saya pinjam 700.000.
niat saya mau balikin duitnya. Bulan Maret, sekalian yang 500.000 ini, jadinya 1.200.000 kan. Saya nggak ngungkit-ngungkit kalau saya berjasa jagain anaknya. Saya tuh emang sayang banget sama Junata. Terus yang diomong Jarmi itu salah dan nggak lengkap. Yang benar itu, saya bilangnya, ih, kamu tuh nggak pernah jagain anak kamu. Yang namanya anak itu butuh sosok ibu, bukan bibinya. Masih mending kamu punya adik, kamu yang jagain Junata. Coba sama orang lain, pasti mahal jagain anak. Emang dasarnya kamu tuh nggak pernah suka sama pacar aku. Mau dia seberubah apapun selalu jelek di mata kamu. Ketimbang duit 500.000 doang, pelit banget sih. Terus si Jarmi langsung keluar semua kata-kata kasarnya. Segala macam semua hewan disebutin. Barang laki-laki dan perempuan sampai orang zina disebutin sama dia. Dia tuh bohong. Dia tuh bilang baru kayak kali ini gitu sama saya. Dia tuh udah sering ngatain saya yang benar-benar gak enak didengar oleh orang lain. Dia juga kadang main fisik sama saya. Dan 1 tahun belakangan ini, saya tuh nggak bisa ngontrol tubuh saya. Seakan-akan saya kerasukan sesuatu. Dan saya nggak punya duit buat berobat. Saya tahu saya punya penyakit mental. Makanya, habis dia ngata-ngatain saya nampar dia. Di situ saya masih sadar. Dan saya bahkan bilang, maaf Jarmi, aku nggak maksud nampar. Tapi si Jarmi langsung jambak rambut saya. Nah, dari situ, saya nggak bisa ngontrol tubuh saya. Banyak suara-suara di kepala saya. Saya cuma bisa ngelihat saya balas ngejambak rambut Jarmi. Padahal saya nggak mau balas jambak rambut dia. Terus, nggak lama, tangan saya lepas dari rambut Jarmi. Di kepala saya itu banyak suara. Saya capek dengan suaranya itu. Terlalu berisik di kepala saya. Posisinya itu, saya setengah sadar. Dan saya nggak tahu saya ada di mana. Di otak saya itu pikirannya mau ngambil pisau, mau bunuh diri. Habis saya ngambil pisau, saya nggak lihat Jarmi lagi. Nggak lama kemudian, tiba-tiba Junata nangis. Suara di kepala saya malah 1000 kali makin berisik. Saya menghampiri Junata. Habis itu, saya sadarnya itu tubuh saya itu mukul Junata pakai pegangan si pisau daging itu. Tapi gak lama kemudian saya melihat Junata udah berlumuran darah. Saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Saya nangis sejadi-jadinya di tempat yang mulia. Habis itu gak lama, saya dengar jejak kaki masuk ke rumah. Saya langsung kabur lewat pintu belakang. Saya takut saya di penjara. Saya tahu saya salah. Tapi saya nggak niat untuk mencelakai ponakan saya. Baik, saya cukup untuk terdakwa memberikan keterangannya. Saya rasa cukup. Selanjutnya untuk Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Baik, dipersilahkan. Saudara terdakwa, bagaimana hubungan saudari dengan saudari Jarmi? Sebenarnya hubungan saya nggak baik, Yang Mulia. Tadi saat Jarmi diperiksa, saya udah bilang, saya sering dibentak-bentak dan dipukulin. Jarmi juga sering nyalahin saya, padahal itu bukan salah saya. Saudari terdakwa, sebelumnya saudari Jarmi mengatakan Anda pernah mencubit korban. Apakah itu benar? Saya ngaku, saya pernah mencubit Junata karena satu hal. Tapi itu pun pelan. Jarmi nggak besar-besarin sampai bilang, sampai memar. Padahal nggak benar kayak gitu. Mencubit karena suatu hal. Apa itu? Dan bisa saudari jelaskan? Bisa, Yang Mulia. Itu karena Junata ngomong kasar, Yang Mulia. Saya udah ngomong 2 kali nggak didengar sama Junata. Jadi yang ketiga kali saya cubit.
Saya ngelakuin itu untuk kebaikan Junata kok. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, bagaimana Hakim Anggota 2? Apakah ada pertanyaan? Ada Hakim Ketua. Baik, dipersilakan. Terima kasih Hakim Ketua. Saudari terdakwa, apakah yang Anda rasakan ketika Anda bersama korban selama ini? Saya sangat sayang banget sama Junata. Dan saya tuh dekat banget sama Junata. Setiap hari saya selalu sama dia. Dia itu layaknya anak kandung saya, Yang Mulia. Saudari terdakwa tadi mengatakan banyak suara-suara di kepala saudari. Apa yang Anda dengar? Terlalu banyak, Yang Mulia. Tapi salah satu yang paling besar itu suara orang bilang, mati. Berulang-ulang, Yang Mulia. Baik, apakah ada alasan saudari ingin bunuh diri dan mengambil pisau atau itu hanya refleks badan saudari? Refleks, Yang Mulia. Saya terlalu capek dengar suaranya. Jadi saya pengen mati aja pada saat suara itu muncul. Saya rasa cukup Hakim Ketua. Baik. Selanjutnya, apakah jaksa penuntut umum ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Baik, saudari terdakwa, setelah Anda membunuh korban, apa yang Anda lakukan? Saya langsung melempar pisau tersebut. Langsung tersadar akan perbuatan saya itu. Oleh karena itu, saya keluar rumah dan melarikan diri dari tempat kejadian. Lalu setelah Anda melakukan hal tersebut, Anda pergi kemana? Saya melarikan diri melalui pintu ke belakang ke kuburan Bu Jaksa. Saudari terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa Anda hanya mengingat memukul menggunakan pegangan pisau. Bukankah jika Anda mengingat tandanya, Anda juga sadar dalam membunuh korban? Interupsi Yang Mulia. Baik. Penasihat hukum, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan dari penuntut umum terlalu menyudutkan terdakwa. Saudari Ratna sudah menyampaikan bahwa dia tidak mengingat membunuh Junata. Dan Saudari Ratna mempunyai penyakit di mana tubuhnya tidak dapat dikontrol Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia, logikanya adalah terdakwa mengingat dia telah memukul korban. Tapi anehnya pada saat membunuh, saudari terdakwa tidak mengingat hal tersebut. Bukankah hal ini dapat disengaja oleh terdakwa dan terdakwa berlindung di bawah penyakitnya? Keberatan juga Yang Mulia, saksi ahli mengatakan bahwa saudari dapat mengingat hal tersebut setelah ia melakukan suatu perbuatan. Jadi pada saat kejadian, saudari tidak akan sadar akan apa yang ia lakukan Yang Mulia, dan juga semua hal... Penasihat hukum atas pembelaannya, cukup. Silakan penuntut umum untuk dilanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari terdakwa, Anda mengatakan sudah 1 tahun merasakan penyakit ini. Apakah menyakiti orang lain pernah Anda lakukan sebelumnya? Saya kalau kamu nggak nyakitin orang Yang Mulia, saya tahu saya sakit. Makanya kalau saya kambuh, saya keburu-buru langsung kunci kamar. Apa yang Anda lakukan di dalam kamar seingat Anda ketika penyakit Anda kambuh? Saya nggak ingat apa-apa Yang Mulia. Saya selalu ketiduran kalau habis kambuh. Tapi bangun-bangun pasti kepala saya benjol dan kadang berdarah. Pernah suatu masa ada peniti di kamar, pas bangun tangan saya luka lecet. Kayaknya sih dilukain pakai peniti itu. Berapa kali penyakit Anda kambuh dalam 1 tahun belakangan ini? 1 bulan paling banyak 3 kali. Tapi kadang pernah 1 bulan saya baik-baik saja dan penyakit saya nggak kambuh. Saudari terdakwa, saya dapat menyimpulkan Anda mengetahui kapan penyakit Anda akan kambuh. Dan Anda tahu tandanya benar. Benar, Bu Jaksa. Baik.
Kapan dan tanda-tanda penyakit itu kambuh? Dan apakah juga Anda pernah kambuh di luar rumah? Saya itu kambuh cuma pas di rumah, karena saya kambuh pasti pas dibentak-bentak sama Jarmi. Biasanya awal tandanya itu saya mulai dengar suara-suara kecil dulu di kepala saya. Baik, saudari terdakwa, jika Anda mengetahui tahu kapan Anda kambuh, tapi mengapa pada kasus ini Anda tidak bisa seperti biasanya, yaitu mengunci diri di dalam kamar? Instruksi Yang Mulia. Nanti dulu penasihat hukum. Silakan, saudari terdakwa, dijawab terlebih dahulu. Waktu itu saya nggak kayak biasanya, Yang Mulia. Saya tuh langsung dengar suara yang banyak, dan suara itu lebih dari 3 kali lipat berisiknya, dan lebih besar dari sebelumnya. Saya nggak punya waktu untuk mengunci kamar. Baik, silakan pembelaannya penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Benar yang dikatakan oleh Saudari Ratnasari Yang Mulia. Hal tersebut dipicu dimulai dari Saudari Jarmi yang memulai menjambak rambut Saudari Ratnasari. Dan hal itu diperparah dengan terlalu lama Saudari Jarmi menjambak, sehingga tidak ada waktu lagi bagi Saudara Ratna untuk mencegah hal tersebut, Yang Mulia. Baik. Apakah penuntut umum ada pertanyaan lagi? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana dengan Hakim Anggota 1? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Hakim Ketua. Baik. Karena acara pembuktian telah selesai dan telah dicukupkan, maka acara selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudari penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutannya? Belum, Yang Mulia. Apakah 3 hari siap untuk mempersiapkan tuntutan saudari? Dengan banyaknya saksi dan persidangan yang dihadapi penuntut umum, mohon Yang Mulia penuntut umum diberikan waktu 5 hari dari sekarang. Panitra, 5 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 28, Yang Mulia. Hari tersebut kita ada persidangan yang lain, Hakim Ketua. Baik, kalau begitu sidang akan diadakan 1 minggu dari sekarang. Jadi tanggal berapa itu? 1 minggu dari sekarang? Tanggal 30 hari Kamis tidak ada persidangan lain, Hakim Ketua. Baik. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2020 dengan acara pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Untuk itu, penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Sidang ditunda dan ditutup. Mohon perhatian, sidang dengan nomor registrasi perkara PDM strip 160-PN Serang /06-2020 dengan nama terdakwa Ratnasari akan segera dimulai. Kepada penuntut umum, penasihat hukum, panitera, dan juru sumpah, dipersilahkan untuk memasuki ruangan persidangan dengan menyalakan kamera. Hadirin sidang dimohon untuk mendengar dan mematuhi tata tertib persidangan. 1. Pengunjung persidangan dimohon untuk menonaktifkan mic selama persidangan berlangsung. 2. Pengunjung persidangan diperbolehkan menyalakan kamera dengan syarat. Poin A. Pengunjung sidang menggunakan pakaian sopan dan rapi. Poin B. Pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib serta memelihara ketertiban jalannya persidangan. Poin C. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. 3. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat terhadap persidangan, dilarang menunjukkan senjata api, senjata tajam, bahan peledak yang membahayakan jalannya persidangan. 4. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dengan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua,
masih melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari persidangan online ini. 5. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang perkara pidana nomor register perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020 atas nama terdakwa Ratnasari pada tanggal 30 Juni 2020 segera dimulai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Baik. Hadirin semuanya, Majelis Hakim memerintahkan bagi pengunjung persidangan yang bergabung dengan Zoom untuk menghormati persidangan serta tata tertib persidangan. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pengunjung persidangan untuk menonaktifkan mic selama persidangan sedang berlangsung. Dan bagi rekan-rekan media yang ingin mengambil gambar, merekam atau meliput selama persidangan, di sini Majelis Hakim mempersilahkan. Bisa dipahami ya semuanya? Hakim anggota 1 siap? Siap. Baik, Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Panitra siap? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah rekan Anda juga siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang online Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pembacaan tuntutan dengan nomor perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020 dengan terdakwa bernama Ratnasari dari Ayahanda Omar pada hari Kamis 30 Juni 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dihadapkan. Petugas, tolong hadapkan terdakwa Ratnasari ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa hadir Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dalam menghadapi persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik, apakah terdakwa siap dalam menghadapi sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Baik, penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa dan penasihat hukum mohon didengarkan dan perhatikan baik-baik tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Kepada saudari penuntut umum dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan tuntutan secara langsung Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Serang untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Ratnasari, tempat tanggal lahir Serang 23 Juni 1985, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Puaron RT 05 RW 03, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Agama Katolik, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTA. Majelis hakim dan penasehat hukum yang kami hormati. Sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum menginjak pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengajukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Bahwa dari pengamatan penuntut umum selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa terlihat normal, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta fakta-fakta yang terungkap dalam maupun selama terdakwa mengikuti persidangan ini, membuktikan keadaan dirinya atau pada dirinya tidak didapati hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Karena itu,
kepada diri terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Oleh karenanya, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini merasa yakin atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan untuk mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan antara lain: 1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 2. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa melanggar nilai kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. 2. Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ratna Sari terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana termaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal dari Surat Dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Sari dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 baju berwarna merah, 1 bantal berbulu berwarna biru, 1 sendal jepit, 1 dompet, 1 pisau daging. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini, Selasa 30 Juni 2020. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang. Demikian pembacaan surat tuntutan kami. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya mengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudari terdakwa akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Benar Yang Mulia, kami akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Baik, apakah sudah siap untuk dibacakan pada sidang hari ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami bersedia untuk membacakan nota pembelaan kami. Baik, berarti kita bisa langsung hari ini dibacakan ya? Siap, bisa Yang Mulia. Baik, saudari penuntut umum mohon didengarkan dan perhatikan baik-baik pembelaan tuntutan yang akan dibacakan oleh penasihat hukum. Baik, kepada saudari penasihat hukum dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan pembelaan tuntutan. Nota pembelaan atas surat tuntutan dalam perkara pidana nomor registrasi perkara PDM strip 160-Serang-06-2020 dengan terdakwa Ratna Sari dengan identitas terdakwa sebagaimana termaksud atas surat tuntutan perkara tindak pidana dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang nomor registrasi perkara PDM strip 160-Serang-06-2020 tertanggal 30 Juni 2020 di persidangan Pengadilan Negeri Serang. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang saya hormati, dan pengunjung sidang sekalian. Dalam hal ini, perkenankanlah saya sebagai penasihat hukum terdakwa yang mana bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan hukum terdakwa Ratna Sari dari Ayahanda Homar. Dengan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan kesempatan kepada penasihat hukum guna untuk menyusun, menandatangani, serta mengajukan nota pembelaan ini yang berkenaan dengan pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum terhadap terdakwa seperti tersebut dalam hal ini bahwa terdakwa
telah didakwa oleh penuntut umum dengan menggunakan dakwaan tunggal, yaitu menggunakan pasal 338 KUHP. Analisis hukum atas tuntutan pidana umum. Yang pertama, bahwa saya penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham dan tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Bahwa pada pembuktian hukum atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sangatlah memberatkan dan merugikan terdakwa, baik secara moral ataupun material. Karena dari proses pembuktian, dapat dibuktikan jika terdakwa memiliki riwayat penyakit kejiwaan, yang mana tidak memenuhi unsur pasal yang telah disebutkan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP, bahwa fakta-fakta dalam persidangan mengenai keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, barang bukti dan alat bukti di persidangan, yang mana dianggap telah dibacakan, bahwa rumusan mengenai surat tuntutan terhadap terdakwa tidak dibuktikan secara jelas dan seluruhnya. Demikian nota pembelaan atas pledoi ini saya ajukan, yang mana di dalam penyusunannya masih memiliki kurangan dan kebatasan. Meskipun demikian, sesuai dengan slogan dari nota pembelaan kami, yaitu Fiat Justitia et Petrit Mundus, yang mempunyai arti bahwa meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Oleh sebab itu, sampailah penasihat hukum terdakwa Ratnasari memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenaan memutuskan: 1. Menerima nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. 4. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 5. Memerintahkan penuntut umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 6. Membebankan semua biaya perkara ini kepada negara. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian nota pembelaan ini atau pledoi ini saya ajukan, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang kami haturkan terima kasih. Serang, 30 Juni 2020, penasihat hukum terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Baik, setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, apakah saudari penuntut umum akan menanggapi dari pembelaan tersebut? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan tanggapan terhadap pembelaan tuntutan dari penasihat hukum. Panitra, mohon harap dicatat. Silakan penuntut umum dibacakan tanggapannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin memberikan tanggapan atau replik. Kejaksaan Negeri Serang untuk keadilan. Replik. Tanggapan atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Ratnasari, nomor registrasi perkara PDM strip 160-PN Serang /06-2020. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Saudari Penasihat Hukum dan terdakwa, serta para hadirin atau pengunjung sidang yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan Saudari Penasihat Hukum terdakwa Ratnasari, yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan Saudari Penasihat Hukum, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Saudari Penasihat Hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan kabur atau obscure libel. 2. Bahwa tuntutan hukum terhadap diri terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah selazimnya diterima oleh terdakwa yang telah melakukan pembunuhan. 3. Bahwa terdakwa secara sadar dan dengan sengaja membunuh korban sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur pasal 338 yang mana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 1.
Tanggapan terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. Menanggapi nota pembelaan saudari penasihat hukum terdakwa, kami hanya akan menitikberatkan pada tanggapan terhadap nota pembelaan. Penjelasan kami terhadap dua unsur yang sejatinya unsur-unsur tersebutlah yang menjadi kunci dalam mengungkapkan kebenaran kasus ini. Unsur yang pertama, yakni unsur barang siapa. Barang siapa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian barang siapa adalah sama dengan siapa saja. Bila dihubungkan dengan tindak pidana, maka dapat diartikan bahwa barang siapa adalah merujuk kepada orang yang dapat dimintai tanggung jawab atas delik yang dilakukan. Bahwa mengenai unsur ini, pelaku tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab karena terdakwa bukan orang yang melakukan delik tersebut. Perumusan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa. Sehingga berdasarkan pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam hal ini, pelaku sebagai pribadi yang mampu bertanggung jawab dan tidak ada padanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti. Maka dalam hal ini terdakwa Ratnasari telah menghilangkan nyawa orang lain. Unsur yang kedua yakni unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, terdakwa benar melakukan suatu tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain sesuai dengan dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya. Atas dasar tersebut, dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan terhadap terdakwa lebih mengacu kepada unsur menghilangkan nyawa orang lain. Dengan demikian, unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti dinyatakan bahwa terdakwa bersalah. Menyatakan, penuntut umum tetap dengan tuntutan sebagaimana yang dimuat dalam surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 30 Juni 2020. Majelis Hakim yang kami muliakan, demikianlah replik atau tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan yang diajukan baik oleh terdakwa maupun oleh tim penasihat hukum. Selanjutnya kami bacakan dan kami serahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 30 Juni 2020. Serang 30 Juni 2020, Jaksa Penuntut Umum 1 Tasya Nur Fitriarini SH.MH dan Jaksa Penuntut Umum 2 Aliatul Rifkah SH.MH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik. Apakah saudari penasihat hukum akan menjawab tanggapan dari saudari penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Kami akan menjawab tanggapan dari saudari penuntut umum. Baik, Panitra, mohon harap dicatat. Dan saudari penuntut umum mohon diperhatikan baik-baik ketika saudari penasihat hukum sedang berbicara, sedang membacakan. Baik, saudari penasihat hukum dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan jawaban tanggapan atau duplik. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum, serta para hadirin atau pengunjung sidang yang kami muliakan. Duplik, dalam perkara tindak pidana PDM strip 160-PN Serang-06-2020, atas klien kami, nama lengkap Ratnasari, tempat lahir Serang, umur atau tanggal lahir 34 tahun, 23 Juni 1985, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
KP Kuaron RT 05 RW 03 Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Agama Katolik. Pekerjaan asisten rumah tangga. Pendidikan SLTA. Yang bertanda tangan di bawah ini, Krisdamayanti Saragi SHMH, dengan ini menyampaikan duplik di Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 Juni 2020. Tanggapan terhadap replik penuntut umum. Bahwa dalam pledoi yang telah saya kemukakan dengan baik dan maksimum yang dapat saya kemukakan, sehingga tidak lagi terdapat hal-hal yang menonjol yang bukan merupakan bagian dari pledoi tersebut. Namun demikian, sebelum saya menguraikan atau memperdalam pledoi saya dalam duplik ini, kiranya perlu saya tegaskan bahwa apa yang saya kemukakan dalam duplik ini merupakan bagian yang menyatu dengan pledoi. Saya tidak sependapat dan menolak pendapat penuntut umum dalam tanggapannya terhadap pledoi tim penasihat hukum terdakwa. Majelis hakim yang terhormat, untuk lebih memperjelas tanggapan replik dari penuntut umum, kami akan menanggapi terhadap hal tersebut sebagai berikut. Tanggapan terhadap replik penuntut umum terhadap uraian unsur barang siapa. Yang kedua, tanggapan terhadap replik penuntut umum terhadap uraian unsur menghilangkan nyawa orang lain. Menanggapi nota pembelaan dari tim penuntut umum, unsur yang pertama yaitu unsur barang siapa. Di dalam pembelaannya, saya tim penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur ini dapat menunjukkan mengenai pelaku dari tindak pidana pembunuhan, seperti yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum, bahwa mengenai unsur ini, terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang dapat bertanggung jawab karena terdakwa, bukan orang yang melakukan delik tersebut dikarenakan penyakit kejiwaan yang dideritakannya. Yang kedua, unsur mengenai menghilangkan nyawa orang lain, yang dimaksudkan dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah si pelaku atau orang lain mengakui hasil perbuatannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan melawan hak atau melawan hukum, dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Bahwa dalam kasus ini, dengan bukti dan saksi ahli Dewi Ratnasari menyatakan bahwa terdakwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Lalu, bahwa terdakwa tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Karena sesuai dengan yang telah disampaikan oleh ahli psikiatri yang menyatakan bahwa terdakwa mengidap penyakit skizofrenia, yang mana bila dikaitkan dengan kasus tindak pidana ini, bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa tidak sadar akan apa yang ia lakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ini bukan merupakan suatu kesengajaan. Atas dasar hal tersebut, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah tidak terbukti dan tidak tepat. Demikian juga unsur mengenai barang siapa, bahwa tidak terbukti dan tidak tepat. Kesimpulan, penuntut umum menuntut terdakwa yaitu secara sadar dan dengan sengaja. Tetapi di dalam hal ini, penasihat hukum menegaskan bahwa seluruh dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah tidak benar. Adapun di dalam hal ini, sehingga kami selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan tim penasihat hukum terdakwa tetap dengan nota pembelaan sebagaimana yang telah saya bacakan dan saya serahkan pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa 16 Juni 2020. Majelis hakim yang terhormat, bahwa demikian duplik ini kami sampaikan sebagai tanggapan terhadap replik penuntut umum. Dalam duplik ini, saya tim penasihat hukum terdakwa tetap berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, karena terdakwa sebelumnya memiliki riwayat penyakit kejiwaan, dan dalam hal ini terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 338 KUHP yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, saya selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keringanan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Demikian duplik ini saya bacakan dan saya serahkan pada hari Jumat 30 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Serang. Hormat saya penasihat hukum terdakwa. Terima kasih Yang Mulia. Baik, karena telah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum, serta tanggapan dari kedua belah pihak, maka acara sidang selanjutnya pembacaan putusan oleh majelis hakim.
Akan tetapi, majelis hakim memerlukan waktu untuk memutuskan putusan tersebut. Sebelum majelis hakim akan memutuskan, apakah saudari terdakwa ada yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Saya mengaku salah, Yang Mulia. Saya minta maaf pernah melakukan hal tersebut, terutama kata saya saudari Jarmi. Mohon keringanan untuk saya majelis hakim terkait penyakit saya agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Baik, kami akan mengingat hal tersebut dan akan menjadi bahan pertimbangan kami. Panitra, 2 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 7 Juli 2020 yang mulia. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2020 dengan acara pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu, penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana nomor register perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020 atas nama terdakwa Ratnasari pada tanggal 7 Juli 2020 segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan dan menyalakan kamera. Baik, hakim anggota 1 siap? Siap. Baik, hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Panitra siap? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah rekan Anda juga siap, penuntut umum? Siap, Yang Mulia. Penasehat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik. Sidang online Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pembacaan putusan dengan nomor perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020 dengan terdakwa bernama Ratnasari dari Ayahanda Umar pada hari Kamis 7 Juli 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadapkan dalam persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dihadapkan. Petugas, tolong hadapkan terdakwa Ratnasari ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa hadir Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dalam menghadapi persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baik, apakah terdakwa siap dalam menghadapi sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Baik, sesuai dengan persidangan lalu, persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Saudari penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum, silakan saudari dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan. Nomor registrasi perkara PDM strip 160 garis miring PN Serang garis miring 06 garis miring 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat pertama. Dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa, identitas. Nama lengkap, Ratnasari, tempat lahir, Serang, umur atau tanggal lahir 34 tahun 23 Juni 1985, jenis kelamin, perempuan, kewarganegaraan, Indonesia, tempat tinggal, Kampung Kuaron, RT 5, RW 03, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Agama, Katolik. Pekerjaan, asisten rumah tangga. Pendidikan, SLTA. Penahanan, dianggap telah dibacakan. Pengadilan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi,
ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti, surat, dan barang bukti yang diajukan persidangan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, setelah mendengar tanggapan nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya telah dianggap telah dibacakan, setelah mendengar tanggapan penuntut umum atau replik terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, setelah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa atau duplik secara tertulis terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan, menimbang dengan terbukti secara sah menghilangkan nyawa orang lain, menimbang tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan hukumnya tersebut. Menimbang, dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan penuntut umum, maka terdakwa harus tetap ditahan. Menimbang, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dianggap telah dibacakan. Mengingat pasal 338 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Ratna Sari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sesuai dengan dakwaan tunggal. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ratna Sari selama 5 tahun. 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan supaya alat bukti dan barang bukti dikembalikan kepada saudari Jarmi Handayani. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, 7 Juli 2020 oleh kami, Taskia Nufus, SHMH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Aan Andarwati, SHMH, dan Yeliana Septianur, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Panitra Pengganti, dengan dihadiri Tasya Nur Fitiarini, SHMH, sebagai Jaksa Penuntut Umum 1, dan Aliatur Rifka SHMH sebagai penuntut umum 2 di hadapan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Serang, 7 Juli 2020. Demikian putusan dari Majelis Hakim, namun saudari penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Apakah Anda menerimanya, saudari penuntut umum? Kami menerimanya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudari terdakwa? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah akan mengajukan banding? Tidak, Yang Mulia, kami menerimanya. Baik, karena penasihat hukum dan terdakwa telah menerima putusan tersebut, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sidang online Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara PDM strip 160 _PN Serang _06 _2020 dengan terdakwa bernama Ratna Sari binti Omar pada hari Kamis 7 Juli 2020 dinyatakan selesai dan ditutup.